yang kemudian tidak dibayarin, rumah sakitnya ngemplang, atau sebaliknya. Ini yang harus kita kembali ke dasar, 3 hal ini harus oke. Tentu saja ketiga pihak ini harus diinformasikan secara tepat sehingga dia bisa melakukan tindakan atau melakukan penilaian apa tindakan yang terbaik. Nah, kalau bisa maju yang selanjutnya, kawan Aris. Asrot. Proses penegakan diagnosis. Nah, seringkali sama seperti dengan prosedur-prosedur yang lain atau tindakan di aspek lain, kita itu terikat dengan prosedur. Memang terus terkesan jadi, kok sangat prosedural sih, apa-apa harus pakai hukum acara, nggak langsung ke materialnya. Tapi memang harus begitu. Bahkan dalam keadaan emergensi pun ada aturannya. Yang pertama, jadi kalau kita mau melakukan tindakan medis apapun, itu kita harus jelas dulu diagnosanya. Seringkali kita belum jelas diagnosanya, sudah loncat ke mau tindakan apa ini. Nah, padahal kita belum tahu kepastiannya. Jadi yang pertama dalam setiap proses penegakan diagnosis, itu kita harus tahu keluhannya apa sih. Kalau dia ternyata nggak ada keluhannya, kenapa kita harus intervensi? Itu yang membedakan antara dokter menungsa karo dokter kewan. Dokter hewan dia nggak mengeluh, mengeluhnya lewat pemiliknya. Nah, ini juga sama, atau anak-anak, atau orang yang sudah sangat berat sehingga dia tidak bisa menceritakan. Inilah pentingnya keluhan, riwayat penyakit. Dengan interview dan atau kita sebut dalam dunia medis namanya anamnesa. Anamnesa yang baik itu sekitar 75% dari diagnosa itu bisa ditegakkan. Itulah pentingnya kalau kita ketemu dokter, kue aja mau nganggo halodoc, aja mau nganggo online, tapi benar-benar ditanyakan karena ini adalah bagian terpenting dari penegakan diagnosa. Setelah ada riwayatnya, misalnya dia demam, baru bepergian dari Wuhan, kemudian demamnya mulai dari 2 minggu lalu, misalnya itu kita lakukan pemeriksaan fisik. Jadi harus dilihat, dia ada demam enggak, atau mau meriang-meriang tok, atau mau kerasa kadem. Nah, pemeriksaan fisik ini pemeriksaan secara objektif, terukur, dan bisa dicatat, bisa diulangi. Misalnya demam. Kalau orang mengaku saya greges-greges, bisa jadi dia belum demam, cuman perasaannya aja, subjektif aja. Makanya kita ukur dengan termometer. Termometer itu objektif. Saya merasa pusing-pusing, belum ada pusingometer. Makanya kita cek pusingnya itu kenapa. Oh, misalnya karena tensinya tinggi. Kita ukur secara objektif dengan tensimeter. Atau ada luka, kita lihat ada lukanya. Ada yang robek, ada yang segala macam. Nah, kalau sudah dengan anamnesa atau interview, kemudian pemeriksaan fisik, sekarang dengan perkembangan teknologi, kita lakukan pemeriksaan penunjang. Zaman dulu pemeriksaan penunjangnya itu sedikit karena teknologinya sedikit. Sekarang teknologinya sudah kemajuan, udah banyak hal, seringkali orang langsung ke pemeriksaan penunjang. Misalnya seperti ada kawan kita namanya kawan Aris sosialisasi. Kawan Aris sosialisasi itu bukan kawan Aris Setiawan ya, tapi bisa jadi mirip-mirip. Dia langsung maring apoteker atau langsung maring laboratorium ngecek. Nah, padahal data-data itu harus dilihat secara integratif, secara komprehensif, baru kita tegakkan diagnosis, supaya nanti pengobatannya orang belandra. Makanya kalau dalam Blanko laboratorium kan ditulis tuh, interpretasi harus oleh dokternya dengan memperlihatkan hal yang aspek-aspek yang lain. Itu saya tekankan dalam hal ini sangat penting, bukan hanya dalam menghadapi COVID, tapi dalam menghadapi masalah medis secara umum yang lain. Diagnosis adalah yang terpenting. Kalau kita sudah tahu diagnosisnya, itu ibaratnya tinggal dimasukkan ke dalam lubang ajaib, udah keluar obatnya. Tapi selama diagnosisnya confirm, itu nanti treatment pilihannya jadi banyak, gitu ya. Makanya harus spesifik supaya nanti tindakannya smart. Smart dalam arti spesifik, measurable, achievable, rasional, and time bounded itu. Kalau kita keluarnya, ya rasanya kepriwe Pak, ya mau greges-greges tok. Ya semua orang yang greges juga bisa.
Diagnosisnya kan banyak banget jadi. Oke, maju yang ketiga, Pak Aris. Nah, faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi kesehatan? Yang ketiga, Pak. Halo, Pak Aris. Bingsrung. Mas Aris. Ayo Pak Riz. Asrot, asisten sorot. Mas Aris kemana? Mas Aris. Riz. Tinggal turu. Aduh, kawan. Dodok ya, Riz. Nah, faktor-faktor apa yang mempengaruhi status kesehatan? Diklik sepisan, Riz. Klik sepisan. Nah, apa? Faktor yang pertama. Satu, Riz. Klik, Riz. Nah, ternyata klik maning. Klik maning, Riz. Halo, Riz. Nah, orang berpikiran faktor yang paling utama itu adalah pelayanan kesehatan. Rumah sakit, obatnya. Ternyata dia hanya 10%. Dalam rangka meningkatkan status kesehatan. Artinya, kalaupun tidak punya rumah sakit, kalaupun tidak punya dokter, itu dari 100 kematian, cuman 10 yang disebabkan oleh itu. Yang lain-lainnya bisa tetap hidup, ibaratnya begitu. Nah, yang selanjutnya adalah keturunan. Riz, klik Riz. Halo? Aduh. Halo, keturunan nih Riz, klik Riz. Di sana keturunan kok. Ya, klik maning sih maning. Nah, itu ternyata 15%. Artinya ada beberapa penyakit yang memang wis saking merikone. Misalnya kalau dia keturunan hemofili atau yang kalau kita luka tidak bisa berhenti pendarahannya, atau faktor karena penyakit jantung, atau faktor DM, atau kanker. Ya udah kalau keturunan udah nggak bisa diapain, kan kita nggak bisa masuk ke gua garbaning ibu lagi. Ya udah terima apa adanya, tapi kita lakukan mitigasi. Jadi dia 15%, dan ini faktor yang tidak bisa diperbaiki. Susah. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor lingkungan. Ini berpengaruh terhadap 25%. Klik lagi, Riz. Nah, klik Riz. Bisa. Nah, jadi dari 3 faktor ini cuma 50%. Faktor yang terutama adalah faktor yang terakhir ini. Riz, klik Riz. Yaitu faktor perilaku. Pancen kabeh kowe menungsa kowe merga perilakune. Yang paling utama adalah apa yang akan diperbuat. Walaupun pelayanan kesehatannya misalnya bagus, keturunannya bibit bobot bebet bagus, lingkungannya oke. Ning nek bocah musral ya tetap aja lara, tetap aja nggak sehat. Sebaliknya kalau Yankesnya mungkin minimalis BPJS, keturunannya juga sudra. Lingkungannya ya orang pati apik, tapi kalau perilakunya bagus, dia bisa naik derajatnya, status kesehatannya naik. Nah, ini tolong diperhatikan betul, teman-teman, terutama Pak Fadil ya, Pak. Perilaku, Pak. Apalagi Rika Wenang Tegal, Pak. Ya. Kambing. Kudu hati-hati itu di Tegal. Perilaku itu ya. Oke. No, next slide. Nah, ada yang disebut sebagai keseimbangan homeostasis atau homeostasis balance. Kita itu sebagai pejamu itu namanya host. Kemudian kuman-kuman itu namanya agent. Kita berada dalam kesetimbangan yang di tengah itu. At equilibrium steady state antara agent, kuman-kuman, antara host, badan kita dengan environment. Sehingga tenang, tetap. Suatu saat ternyata badan kita jadi kurang sehat, akibatnya kuman yang biasanya nggak masalah, jadi bermasalah. Sebaliknya, kalau kuman sekuat apapun, tapi daya tahan tubuh kita kuat, ya kita tetap seimbang. Nah, dalam menghadapi COVID atau bahkan semua penyakit juga sama. COVID itu virusnya dengan tingkat keganasan misalnya 10. Kalau orang itu ternyata tingkat imunitasnya lebih rendah, ya kena dia. Tapi kalau tingkat imunitas orang itu tinggi, dia akan tetap bagus. Siapa orang yang tingkat imunitasnya rendah? Misalnya orang-orang yang disebut sebagai imunokompromis. Orang yang sudah ada faktor resiko sebelumnya.
udah ada DM, udah ada jantung, usia lanjut, kemudian ada asma, ududan. Nah, dengan sendirinya virus yang harusnya orang kuat-kuat amat bisa jadi membuat efek yang besar. Bisa jadi dua-duanya juga bagus antara agent dengan hostnya, tapi environment-nya yang berubah. Misalnya kita jadi sing di situ jaraknya 2 meter, sing jaraknya jadi empet-empetan, akibatnya tertular di situ environment. Nah, dengan di sini diharapkan kita bisa tahu nih, menghadapi semua penyakit, bukan hanya COVID, kita harus bersikap apa, gitu ya. Oke, lanjut, Riz. Nah, jenis penyakit secara umum itu ada 2, yaitu penyakit yang tidak menular atau non-communicable disease, sama penyakit yang menular atau communicable disease. Sebenarnya kita juga secara common sense sudah tahu nih, penyakit yang non-menular misalnya DM, kencing manis, jantung misalnya, kanker misalnya. Nah, itu penyakit-penyakit yang tidak tertular, misalnya kalau kita sering bergaul dengan orang DM, kita jadi ketularan merga kenang kuman-kuman DM, kan enggak, atau kuman-kuman sakit kencing manis. Nah, berbeda dengan orang penyakit-penyakit yang communicable disease. Communicable disease itu penyakit yang menular karena memang ada cairan tubuh yang tertular. Cairan tubuh itu apa? Semua hal yang cairan tubuh. Proses penularannya ada yang langsung, ada yang lewat vektor. Misalnya demam berdarah, malaria, itu penyakit menular. Tapi tidak bisa tuh, kalau kita kembul terus jejeran karo wong malaria, jejeran karo wong demam berdarah, ketularan nggak bisa. Karena harus ada vektor atau penularnya. Apa penularnya? Dalam hal ini nyamuk. Nah, kalau penyakit kayak COVID-19 itu penyakit menular. Aslinya tuh sebenarnya penyakit hewan, zoonosis yang ada di hewan-hewan saja. Ning merga kersaning pangeran, dia bisa melewati spesies barier, loncat ke manusia. Begitu loncat ke manusia, reseptornya dan tubuhnya sama, dia bisa tersebar ke semua manusia. Itulah namanya communicable disease. Ini penting pengertian ini supaya kita tahu bagaimana pencegahannya dan bagaimana nanti penanganannya. Gitu ya. Nomor 6, Riz. Nah, kalau tadi ditanya ada endemi, epidemi, pandemi, wis dewaca dewek aja ya. Sebenarnya Indonesia itu ada istilah namanya KLB atau kejadian luar biasa. Indonesia itu paling pinter bikin eufemisme, istilah-istilah supaya untuk membuat lebih enak didengar. Jangan-jangan si KLB ya pada baik, berarti ya wabah gitu. Tapi kita nggak boleh nyebut wabah. Kita haluskan dengan nama KLB, kejadian luar biasa. Extraordinary occasion. Kalau dalam satu lingkungan atau populasi tertentu itu tidak ada tetanus, kemudian suatu saat ada satu tetanus saja, itu sudah luar biasa. Tapi kalau dalam satu lingkungan itu terbiasa sudah ada malaria, sudah ada TBC dengan angka kejadian kira-kira 10 orang per hari, kalau kejadiannya 10 terus tiap hari, itu biasa, gitu, biasa dengan tanda petik ya. Tapi suatu saat dia melonjak dari 10, sing diare, sing mencret, kok ngerti jadi 100. Nah, itu luar biasa kejadian. Kalau endemi, itu contohnya, kayak misalnya di Indonesia nih, ada malaria, ada demam berdarah, itu endemik di daerah tertentu. Contohnya nenggone Wawan kayak di daerah Bekasi itu endemik wong medit karena ketularan. Nah, di situ ya itu di situ-situ aja gitu ya. Kemudian kalau epidemi apa? Epidemi itu adalah model kayak penyakit menular endemis itu, tapi sudah lintas negara. Cuman lintas negara saja nih, tidak ada transmisi lokal. Misalnya di daerah Bekasi ngene Wawan ada penyakit orang jelek. Kemudian karena si Ipam ketemu karo Wawan nang Bekasi, kemudian Ipam pergi ke Singapura. Sing jelek mung Wawan sama Ipam aja, orang nulari wong Singapura, itu baru epidemi. Terus kemudian ternyata sing dolan mari ngene si Wawan juga anak gate.
Kate ketularan jelek juga, kate maring Jepang. Sing jelek mung Jepang, mung kate tok. Itulah namanya epidemi. Tapi kalau dalam COVID, kejadiannya ternyata begitu ada orang dari Wuhan, ketularan, terus kemudian orang itu pergi ke Indonesia atau pergi ke Amerika. Nah, di Amerika dia nularin orang juga, berarti sudah ada transmisi lokal. Dan itu sudah menyeluruh ke 5 benua. Itulah yang disebut sebagai pandemi. Jadi sudah ada transmisi lokal, sudah ada infeksi lokal. Mulane wan konek dadi wong ala aja nular-nulari karena dia bisa menular ke yang lain. Gitu loh kira-kira. Jenis ya. Ya, definisi-definisi ini sangat hitung Depok. Nah, hitung we misalnya bocah kok wagu jegu nang Depok, ya wis nang Depok bae aja lunga-lunga bae mbok nulari. Pandemi apa nih Darmi yuk? Ya sejenis lah. Darmi itu adalah virus yang baik karena dia bisa memotivasi teman-teman S-Madu 5 supaya bisa hidup lebih bersemangat ya. Nyatanya nanti ya Mbak semangat. Andriani tanya siapa Darmi itu ya. Wawan sukses ya. Oke, termasuk Wawan ya. Oke. Silakan maju nomor 7. Ya. Jadi kata kuncinya adalah Karena- ada infeksi atau ada transmisi lokal dan lintas negara. Nah, kalau klasifikasi saya pikir kita sudah tahu lah ya, tapi saya akan tekankan sekali lagi, ini penting karena supaya kita jangan menggebyah-uyahkan. Tentu saja kriteria yang paling jelas normal lah ya. Yang selanjutnya adalah kriteria yang disebut sebagai pelaku perjalanan daerah transmisi. Waktu awal-awal itu kan masih lokal di Wuhan saja. Kalau ada orang yang pulang dari sana masuk ke Indonesia, itu dia disebut sebagai PPDT atau pelaku perjalanan daerah transmisi. Tapi karena ini sudah epidemi, bahkan sudah jadi pandemi, boleh dibilang semua orang kita ini sekarang kita semua ya jadi PPDT itu karena yang di Bogor wis kena. Kalau dia melakukan kono udah kena juga. Dia tinggal di situ kena juga. Yang di Depok begitu, yang di Kober begitu. Nah, jadi boleh dibilang seluruh dunia sekarang sudah masuk sebagai PPDT semua karena tidak ada negara yang bebas PPDT sekarang kecuali Antartika dan beberapa hampir boleh dibilang udah seluruh dunia. Itu kriteria kedua. Ini kriteria tidak ada di Kemenkes, tapi ini penting untuk penanganan surveillance atau pemantauan. Yang masuk di Kemenkes itu adalah yang disebut sebagai orang tanpa gejala. Kita bisa merujuk kepada Kuenebae. Namanya aja orang tanpa gejala ya, dia nggak ada keluhan. Dia tidak demam, dia tidak ada apapun. Tapi dia sudah bisa menularkan. Yang selanjutnya ODP, orang dalam pemantauan, nomor 4 dan 5, itu orangnya harus ada gejalanya. Apapun gejalanya. Yang terutama adalah demam. Tapi dia bisa batuk pilek, bisa juga nyeri tenggorokan, bisa juga sesak nafas. Orang COVID bisa demam, bisa batuk pilek. Orang non-COVID, orang yang tidak COVID juga bisa. Tapi karena kita sekarang sudah pandemik, semua orang yang ada gejala itu harus dinyatakan sebagai ODP. Jadi kalau di televisi itu ada gambaran ODP ada sekian, itu sebenarnya sangat sedikit, tapi ada kriterianya di situ. Bukan hanya ada gejalanya, tapi dia juga ada riwayat kontak, riwayat pulang dari daerah terjangkit. Lah wong Indonesia wis terjangkit kabeh. Mertuaku ya sekarang. Nah, gue mulane ya. Nah, yang selanjutnya adalah 5, yaitu pasien dalam pengawasan. Jenenge bae pasien. Kalau namanya pasien ya berarti dirawat di rumah sakit kan. Nah, jadi dia gejalanya lebih berat serta perlu tindakan perawatan. Itu awal-awalnya ning siki bareng pasien pirang-pirang sehingga PDP yang harusnya dirawat pun beberapa kasus bahkan sebagian besar kasus kita tidak rawat tapi kita pulangkan saja dengan instruksi isolasi mandiri. Nah, nanti di belakang kita sebutkan bahwa yang terpenting itu adalah tadi physical distance dan isolasi mandiri itu. Jadi, walaupun jenenge PDP, pasien dalam pengawasan,
tidak harus, bahkan sekarang yang nomor 6 kasus positif COVID-19 udah resmi nih, udah di swab positif. Belum tentu orangnya dirawat. Kalau satu, orangnya tanpa gejala. Sebagian besar COVID juga akan tanpa gejala itu. Rumah sakitnya sih cukup. Psiki nggak ada. Karena overwhelm, karena banyak banget. Itulah makanya pemerintah membuat rumah sakit sementara di Wisma Atlet. Beberapa Pemda juga bikin begitu, karena rumah sakit sendiri sudah kewalahan menghadapi pasien-pasien yang ini. Sehingga indikasi perawatan itu lebih kepada kondisi klinisnya. Bukan melulu kepada kondisi dia positif atau tidak. Clear ya di sini ya. Jadi kalau saya PDP kok disuruh pulang, iya. Kalau dia ternyata bagus, apalagi nek si bisa komplain, si bisa ngomei, itu berarti masih sadar. Kalau dia lemes, orang bisa ngomei, deal. Ya. Jadi nek esi jawal, nek esi musral, esi wagu jegu, berarti esi oke. Burung pingsang gitu ya. Oke, lanjut, Riz. Asistennya privasi ki alon banget. Asrot ye. Kowe PDP ya, Riz? Puasa. Dimasak dia. Nah, sekarang nomor pitunan di wes. Nah, jadi yang namanya konfirmasi diagnosis itu, nah itu yang paling utama adalah dari klinis. Ingat tadi ya, pemeriksaan penegakan diagnosa itu dari pemeriksaan tuh interview, wawancara kamu dari Wuhan atau dari mana, kemudian pemeriksaan fisik, bagaimana didengerin suara paru-parunya, esi centong atau wis ana sing blebek-blebek, dan pemeriksaan penunjang yang dalam hal ini berarti yang namanya RT-PCR, real time polymerase chain reaction. Kalau itu bagus atau positif, itu berarti confirm diagnosanya ditegakkan. Lihat klinisnya bagus, oke. Kalau Anda isolasi mandiri, orosan nang rumah sakit, karena rumah sakit ngebek-ngebeki gitu. Next, Riz. Nomor 9, Riz, halaman 9. Nah, sekarang yang namanya rapid test. Rapid test jenenge bae rapid. Rapid kan berarti cepat. Jadi kalau ibu bapak di rapid test kok dadine 2 dina, dadine 3 dina, gue jenenge bukan rapid test tapi slow test. Ya. Jadi kalau rapid test harus bisa waktu itu rapid test maksimal 20 menit kudu. Jadi ini ilustrasinya tuh begini kalau rapid test. Yang pertama, rapid test itu adalah upaya screening, bukan upaya diagnostik. Jangan salah ya, beberapa rumah sakit sekarang gemagus. Untuk nambah entah dengan motivasi apa, orang kalau masuk harus di rapid test dulu, bayar maning, padahal harusnya enggak. Ya. Kalau namanya rumah sakit ya kudu gelem terima pasien apapun, gitu kan. Nah, upaya screening atau penyaringan, bukan konfirmasi diagnosa. Dan dia adalah mendeteksi antibodi. Artinya, kalau kita sudah kemasukan virusnya dan tubuh kita belum mengeluarkan antibodi, dilakukan rapid test kita masih negatif. Ya, ibaratnya begini. Kita itu harus mendeteksi kucing di dalam kamar. Kucing ini kita ibaratkan sebagai COVID-nya. Kalau ada kucing di dalam kamar, tapi kamarnya aman, rapi, dan masih fungsional isi bisa nggak turun, isi bisa nggak segala macam, itu artinya pasiennya sehat. Walaupun mungkin di dalam kamar itu sudah ada kucingnya. Ya. Kalau ternyata yang kedua, kamarnya berantakan, nggak rapi, tapi masih tetap fungsional, isi bisa nggak turun, isi bisa nggak kelon. Nah, ininya pasien itu mulai sakit. Nah, sebaliknya yang tindakan ekstrim, kamarnya wis rusak nang kucingnya nyakar-nyakar segala macam sudah tidak berfungsi, itu berarti pasiennya meninggal. Tapi ingat,
rapid test itu bukan ngecek kucingnya, tapi ngecek mendeteksi bahwa ada bukti di situ kucing. Pakai apa? Kalau mendeteksi keberadaan kucing, yang bagus ya dideleng anak kucingnya. Rapid test bukan begitu. Rapid test itu mendeteksi bukti keberadaan kucing. Apa? Kucing mok nang kono pasti ngising, pasti nguyuh. Yang dicek adalah bau kotoran, bau urin. Nah, itulah yang dilakukan oleh si rapid test. Makanya bisa jadi udah ada kucingnya di situ, orangnya nggak sakit, biasa-biasa aja. Tadi kamarnya masih aman, masih rapi, masih fungsional. Kucingnya diem aja di situ. Kucingnya belum BAB, belum BAK. Begitu di rapid test, dia akan negatif. Itu yang dianggap disebut sebagai negatif palsu atau false negatif. Makanya dalam rapid test, oli negatif aja kemagusan disit. Karena bisa jadi wis ana kucingnya, cuman kucingnya urung ngising, urung nguyuh. Gitu loh. Ya. Nah, sebaliknya, bisa jadi yang disebut sebagai false positif. Sebenarnya dia itu ada udah obrak-abrik pirang-pirang, kucingnya udah buang air besar, udah kencing di situ, terdeteksi oleh si rapid test positif, tapi kucingnya wis lunga. Itulah yang namanya false positif. Nah, yang kita cari sebenarnya adalah yang true negatif atau true positif. Gitu ya. Jadi ibaratnya nih, kalau ada 100 orang yang pasti ini udah dijamin dia pasti COVID-nya positif, pasti ini. Kalau kita lakukan rapid test, harusnya kan 100-100-nya positif rapid testnya. Ternyata tidak. Dari 100 orang yang pasti COVID-19, kalau dites rapid test, mungkin cuma 90-95 orang yang sebagai rapid test positif. Yang 5 orang dia bilang negatif, padahal dia positif. Kucingnya urung ngising, urung nguyuh. Gitu kira-kira ya. Next. Nah, ini gambaran aja. Yuris. Dolok temen, Riz. Wis ke nomor 9, Bang. Yang Rapid slide test 10. ke. 10. Nomor 9. Ya, itu nanti langsung 10, Riz. Ya, wis 10. Nah, sekarang tentang swab test. Jadi gimana nih? Swab test itu adalah golden standard. Golden standard itu artinya the most ultimate test available sekarang itu adalah golden standard. Jadi, kalau seseorang sudah terdeteksi dengan swab itu positif, secara resmi dia disebut sebagai confirm COVID-19. Adalah merupakan tes konfirmasi dan dia mendeteksi bukan antibodinya atau bukan tadi dari kotoran kucingnya, si kucingnya sudah ngising, sudah nguyuh, belum. Tapi dia mendeteksi langsung ke kucingnya. Makanya dia mendeteksi antigen atau agent. Ya. Nah, disitulah makanya swab test itu sangat penting supaya kita tahu status pasien ini apa. Kalau dia sudah tahu bahwa positif, ya dia harus lebih hati-hati. Janjane sih, walaupun belum di swab, kita harus sudah jauh lebih hati-hati, apalagi kalau satu, rapid testnya positif. Kemudian ternyata klinisnya juga ada. Klinis itu artinya ada demam, ada batuk, sesak nafas mungkin, dan mungkin ditambah lagi, dia juga barusan kembul sama orang yang memang positif atau tes layat, orangnya orang positif dan orang ngerti nek dia COVID-19. Nah, berarti secara klinis positif maupun negatif tetap harus kita perlakukan sebagai COVID. It has to be considered as COVID-19 until proven otherwise. Jerene Pak Benyamin Abdullah, Pak Bambang, Bu F sebagai guru-guru kita dalam bahasa Inggris. Nah, jadi masalahnya real time PCR atau swab itu ternyata susah karena dia memerlukan waktu untuk memeriksa
Dan juga kan tidak berada di seluruh Indonesia, hanya di kota-kota tertentu. Jadi harus dikirimkan nih, meriksane nang Purwokerto, wonge nang Purwokerto, dikirim maring Jakarta. Nah, dikirimnya nganggo apa? Pakai yang namanya VTM, virus transport media. Jadi virusnya harus ditaruh di dalam media itu dikirim ke laboratorium pusat di Jakarta baru diperiksa secara sequencing dengan DNA, RNA. Mumet gue, pelajarannya angel, Riz. Ya. Nah, tapi prinsipnya adalah sekarang pemerintah sudah berusaha supaya menambah ajamu nang libang ke stok. Tapi juga beberapa rumah sakit sekarang juga sudah ada beberapa laboratorium kesehatan daerah, beberapa rumah sakit sudah punya mesinnya. Sehingga jangan kaget kalau nanti kasus positif di Indonesia itu bertambah dengan eksponensial. Belum tentu karena kasusnya kenceng, itu juga salah satu faktor, tapi bisa jadi karena upaya case finding atau upaya penemuan kasus kita itu tambah banyak. Which is di satu hal itu sangat bagus, supaya kita tahu kondisi orang-orangnya itu. Kalau kita udah tahu yang positif kan segera dikandangkan, segera diisolasi. Nah, jadi sebenarnya kita tuh yang jumlah kita sekarang mungkin ada sekarang 8.000-an sekian itu kalau disebutkan itu kan yang terkonfirmasi positif. Padahal masih banyak orang yang tanpa gejala, mayang-mayang orang genah. Nah, itulah yang harus kita saring dengan swab test yang sekarang sudah ada di, kalau dibilang udah ada di lebih 50 laboratorium seluruh Indonesia. Lanjut, Riz. Kayak ini slide terakhir ya, kesimpulannya. Pertama, belum ada vaksin. Nah, karena cerita-cerita vaksin itu kita masih tunggu angel, banyak. Kesulitan satu lagi adalah karena ini virus. Virus itu kan relatif simple sehingga dia mudah bereplikasi, mudah bermutasi. Jadi misalnya sudah ditemukan vaksinnya untuk virus COVID-19 siki, COVID-20 atau COVID-21 ternyata berubah lagi. Mudah-mudahan sih bisa tetap ya, supaya vaksinnya bisa spesifik gitu ya. Kayak vaksin tetanus atau vaksin polio gitu, sehingga begitu ditemukan vaksinnya kita bisa segera berantas. Belum ada pengobatan khusus. Obat-obat yang ada itu treatmentnya treatment suportif. Ora usah gemagus, kudu nganggo jahe, kudu nganggo empon-empon, kudu nganggo PP, kudu nganggo segala macam. Tidak ada obat khusus untuk virus COVID-19. Ya, jadi virus secara umum itu adalah self-limiting disease. Virusnya dewek, jadi orang apa-apa, meneng-meneng baik dia. Cuman dia tubuhlah yang membuat reaksi macam-macam, reaksinya hipersensitif, sensi lah ibaratnya kita, sehingga menimbulkan reaksi tubuh yang macam-macam. Dan sayangnya, si COVID ini afinitas atau mekanisme lock and key-nya itu cocok di saluran nafas, terutama paru-paru. Sehingga dia ngendon di situ, paru-parunya melakukan tindakan yang hipersensitif, nek paru-parunya meneng baik, jadi orang apa-apa. Biar itu dia self-limiting disease. Tapi parunya berusaha untuk memfilter segala macam. Nek nanah neng sirah sih dari cononen. Nah, kalau nanahnya atau cairan tubuhnya itu di paru-paru, paru-paru kan alihan atau tembakan oksigen dan CO2. Surfaktannya turun, orangnya itu paru-parunya kebanjiran oleh cairan, oleh nanah, oleh cairan tubuh. Sehingga pertukaran gas antara oksigen dengan CO2 nggak lancar. Orangnya akan megap-megap. Itulah makanya pada pasien-pasien COVID perlu oksigen. Bahkan pada beberapa kasus perlu ventilator, alat bantu nafasnya, supaya nafasnya diganti mesin. Dalam kasus yang lebih berat lagi, saking paru-parunya wis banjir, diganti dengan mesin ECMO. Exchange gasnya itu dilakukan oleh
mesin itu, bukan oleh paru-paru. Nah, spesifik treatmentnya apa? Sing jelas, karena tadi tidak ada obat-obatnya, obat yang berlangsung itu hanya suportif. Nek panas ya anti panas, mumet anti mumet, watuk anti watuk, gatel anti gatel, melarat anti melarat, gitu ya. Yang terpenting itu adalah physical distance. Kenapa? Karena ini adalah penyakit menular. Jadi sebenarnya salah satu yang PSBB lah, lockdown lah, apapun itu sebenarnya upayanya adalah isolasi dan physical distance. Terus personal hygiene, kalau orang-orang kita itu benar-benar bisa menjaga kebersihan, niscaya kumannya atau virusnya tidak masuk ke kita. Apa? Ya cuci tangan, kemudian juga nganggo masker, nganggo segala macam, itu bagian dari anadofatul minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Serta tingkatkan daya tahan tubuh. Kalau tingkatkan daya tahan tubuh jelas. Pun sing penting aja kakean. Jadi Dil, duren silakan diperlakukan seperti biasa, Dil. Oli mangan duren tapi aja kakean, aja nganggo betone, aja nganggo kulite. Itu. Terus regular exercise. Regular exercise itu artinya ya olahraga harus, tapi olahraganya ya yang teratur dan terukur. Aja mung olahraga nek arep 17-an tok. Ingat kita udah tua, bukan atlet profesional. Sufficient rest, istirahat yang cukup. Nek biasa turu 7 jam sedina ya turu 7 jam sedina, aja kurang, aja kelebihan. Manage stres, stresnya diberesi. Salah satu manage stres yang terbaik adalah pendekatan secara spiritual. Orang mung religius tok, tapi spiritual jauh lebih penting. Kembul karo kanca. Betul social distance dalam arti physical, tapi social distance dan connected to others itu justru lebih penting. Mulanya ana webinar, ana WA, orang ketanggo kerah, tapi itu bagian dari sosialisasi diri supaya tidak terkonten, biar yang terkonten virusnya saja. Dan yang terakhir, avoid addictive substance. Hindari zat-zat yang datuk, mulai dari rokok, alkohol, dan drugs. Kira-kira gitu, Ibu Moderator Andriani. Monggo kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut ngode maning. Silakan. Terima Kalau ada kasih. pertanyaan, silakan. Ada komen, monggo. Terima kasih, Mas Dr. Wahyu. Teman-teman, monggo mulai ada pertanyaan. Silahkan. Boleh. Takon, Mas. Halo. Mas. Oh, monggo. Monggo silahkan, langsung aja. Yuk. Silakan. Nek virusnya dewek kan jane gampang matine ya. Kena sabunnya mati. Ya. Tapi dia juga gampang berkembang. Lah virus COVID-19 itu cepat sekali berkembang. Lah kapan bisa dikatakan bahwa wabah ini selesai? Karena kalau masih ada satu aja orang yang satu virus yang masih hidup, itu kan masih bisa bikin wabah lagi di tempat itu atau di tempat lain atau menyebar lagi. Gimana Pak Wahyu? Oke, jadi memang betul virus ini ansih sebenarnya dia sih cuek-cuek aja dan dia sunatullah loh. Virus itu adalah memang utusaning pangeran supaya membuat kita jauh lebih bertakwa lagi dan jauh lebih merenung kepriwege. Karena dia sendiri diem-diem aja. Tapi karena upaya tubuh untuk meng-get rid of the virus itu bikin masalah terjadi. Dia memang betul, dia sebenarnya cukup fragile. Karena virus itu kan intinya ada protein, ada DNA, RNA, segala macam, tergantung jenisnya. Kemudian ada amplopnya, yang amplopnya itu terdiri dari lemak dan protein. Kalau kita tangannya kenang lengak, kan kita cuci nih. Cuci dengan air aja bisa. Lama-lama juga akan hilang, tapi kan angel. Makanya kita cuci pakai sabun. Karena sabun itu menurunkan tegangan permukaan, sehingga lemak-lemaknya yang ada di dalam amplopnya virus itu larut. Begitu lemaknya larut, virusnya pecah. Nah, makanya itulah pentingnya kita cuci tangan dengan air sabun dan airnya mengalir supaya
virusnya itu mati. Atau beberapa desinfektan. Harap diingat ya, kalau yang namanya desinfektan itu untuk benda mati, untuk lantai, untuk pegangan pintu, untuk lawang, untuk nggon laptop, itu namanya desinfektan. Itu juga isinya adalah sabun, pokoknya zat yang menurunkan tegangan permukaan, pelarut lemak sehingga virusnya, amplop virusnya itu pecah, virusnya mati. Ada banyak teori yang menyatakan bahwa dia didiamkan pun akan mati, betul, karena virus itu sebenarnya para ahli juga bingung. Ini makhluk hidup atau sebenarnya cuma zat kimia aja ya, gitu. Karena dia tidak bisa hidup tanpa diinang. Jadi itulah pentingnya cuci tangan, Pak Wawan. Yes. Kalau kita semua berhasil itu virusnya mati, didiamkan, tidak diinang, dia mati. Nah, pertanyaan kedua, berarti kalau begitu, kalau masih ada satu virus, satu orang, dua orang, tiga orang itu berarti masih potensi menjadi outbreak. Itu betul. Yes. Itulah pentingnya yang dimaksud dengan herd immunity atau imunitas kelompok. Herd kan kawanan ya, kawanan. Jadi dalam satu populasi itu ada 100 orang, kalau minimal tergantung jenisnya ya, tapi kalau virus COVID itu yang dibutuhkan tentu lebih tinggi daripada polio misalnya. Dia tergantung penularannya. Kalau tingkat penularannya tinggi, berarti herd immunity dalam satu populasi tertentu itu ditinggikan. Diperkirakan kalau dengan laju kasus baru seperti ini, kita membutuhkan 80-90% populasi itu imun dengan si COVID ini. Dengan imun itu berarti ada individu yang punya COVID-19, dia tidak sempat menularkan. Kenapa? Arep nular, misalnya gini, di kelompok ini, nang Bekasi ya, nang Wawan. Nang Wawan kan anak-anak bojo tangga. Ada 100 orang. Ternyata 90% sudah imun. Nah, ternyata Wawan dia sing siji-sijine sing ngisi bandel anak COVID. Dia arep nulari Teni wis imun. Ora masalah. Nulari anake wis melu bojone. Ora masalah. Malu nulari si anake maning, dia masih imun. Sehingga virusnya terkonten di Bekasi Umay Wawan tok. Dan jangan lupa, ini kan self-limiting disease, Wan. Sehingga dengan daya tahan tubuh, dia hilang. Yang jadi masalah kalau dalam populasi itu kurang dari 80-90%. Sehingga virusnya masih bisa dilalah ketemu karo supire. Supire urung ana imunisasi nih atau belum dapat imun, kenalah dia, lolos dia. Supire ketemu karo anak bojone neng Sawangan, kenalah dia di sana. Nah, tapi makanya upayanya adalah supaya kita tetap menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya kita belum punya vaksinnya, tapi jangan khawatir, manusia atau alam itu punya upaya untuk equilibrium. Jadi kita for one way or another somehow bisa membentuk imunitasnya. Tapi kan kita harus tunggu, masa harus nunggu wong pada mati pada meriang disit gitu. Yes. Gitu Pak Wawan. Oke, matur nuwun Pak Wahyu. Ya, terima kasih Mas Wawan atas pertanyaannya. Monggo berikutnya siapa yang mau bertanya? Wawan Ini anu menarik ngetes